Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Bromin Part 1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Perkenalkan, saya Noviana Mar'atus Solihah yang akan menjadi host pada kegiatan Bromin yang pertama ini. Gimana teman-teman kabarnya di pagi yang cerah ini? Wah, luar biasa sekali antusiasnya. Pasti teman-teman udah gak sabar ya nunggu Bromin yang pertama ini. Di Bromin yang pertama ini yaitu bertemakan mengenal Bromin lebih dekat. Gimana? Teman-teman sehat? Di era pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan, terutama dalam menerapkan prinsip 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik teman-teman, pasti di benak teman-teman sudah bertanya-tanya kan, Bromin itu apa? Manfaatnya itu apa? Lalu, untuk kita itu sendiri fungsinya itu seperti apa? Nah, akan hadir narasumber kita yang sangat luar biasa ini, yaitu Ketua HMPS 2021. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae narasumber kita. Nama Ida Lailatul Aziza, tempat tanggal lahir Temanggung 6 Januari 2001, alamat Paingan Kupan Pring Surat Temanggung, nomor HP bila perlu untuk teman-teman bisa dicatat 0857 4336 7778. Emailnya aidalaila06.co.id@gmail.com. Riwayat pendidikan MI Upen 2, MA Darul Mutakin, dan IAIN Salatiga. Pengalaman organisasi tahun 2020 menjadi anggota HMPS Departemen Penelitian dan Pengembangan. Kedua yaitu Ketua HMPS Tadris IPA tahun 2021. Moto hidup, maju tak gentar, maju tak gantar. Baik, di tengah-tengah kita sudah ada moderator kita. Selamat pagi Mbak Aida. Selamat pagi, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman dulu. Yes, Hai teman-teman, selamat pagi, bagaimana kabar hari ini? Saya harap kepada seluruh teman-teman mahasiswa di lingkungan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam selalu menjaga kesehatan dan yang pasti jaga mood, jaga perasaan dong, biar tetap bisa menjalankan aktivitas pada pagi hari ini dan pada suasana apapun dengan riang gembira. Nah, pasti teman-teman udah pusing tuh Mbak sama tugas-tugas kuliah. Pasti dong, apalagi dengan era dan situasi yang masih pandemi ini. Dengar kan kita udah berapa semester? Sekitar dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, 7 itu kita masih daring. Betul kan, Mbak? Apalagi maba, Mbak. Kan belum pernah masuk kuliah sama sekali toh. Oh iya, sebelumnya saya ingin nih nyapa buat adik-adik maba-maba. Apakah adik-adik maba-maba ikut dalam live ini? Saya harap untuk maba, entah itu mahasiswa dari tahun angkatan 2018, 2019, bahkan 2020, 2017, 2000 sampai 2016 jika masih ada, tetap bisa mengikuti acara ini dengan semaksimal mungkin. Nah, apalagi Bromin ini katanya hadir di setiap bulannya ya Mbak, apakah benar itu? Oh, benar sekali. Jadi Bromin ini kita adakan setiap bulan. Sekarang untuk bulan Maret ini tanggal 22 ini adalah Bromin pertama. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Iya dong, ya so pasti. Tapi saya yakin nih teman-teman ini masih kayak bingung, penasaran, terus Bromin itu apa sih? Lalu latar belakangnya itu seperti apa sehingga HMPS ini mengadakan event seperti ini? Jadi gini, sebelumnya kita harus mengenal dulu nih Bromin itu apa. Bromin itu sendiri singkatnya dari ngobrol mahasiswa IPA rutin. Nah, di ngobrol ini dilatar belakangi kan belum ada tuh event-event yang kita bisa ngobrol bareng-bareng mahasiswa. Sebenarnya sih
untuk Bromin ini kita laksanakan secara offline, tapi dengan keadaan yang masih pandemi sekarang ini kita belum bisa melaksanakan offline, jadi kita bisa aja melaksanakan secara daring gitu Mbak. Nah teman-teman, Bromin itu bukan unsur kimia ya. So pasti bukan dong, tapi di Bromin itu sendiri ada beberapa singkatan dari unsur kimia Mbak. Oh. Jadi Bromin itu ada salah satu dari anggota kita, pengurus LPS itu mencetuskan gimana kalau kita itu adakan sebuah acara apa? Acara itu yang dari bahasanya itu tetap IPA-nya itu kita kelihatan, terus terus sebuah ide tuh Bromin. Sebenarnya tuh pertama bukan Bromin teman-teman, ada beberapa hal, ada beberapa subjek dan beberapa kata-kata yang menjadikan unsur itu bukan Bromin, namun kita itu mengangkat Bromin. Bromin itu dari unsur kimia yaitu Brom dan M. Gimana tuh Mak? Masa kamu nggak tahu? Jadi Bromin itu singkatannya dari Brom dan Mg. Nah, maka dari itu kita tetap bisa menggabungkan unsur kimia dan ketara loh. Ini loh kita tuh IPA gitu. Jadi kita tuh bisa dapat ngobrolnya dapat, kita ilmunya juga dapat. Jadi saya berharap kepada seluruh mahasiswa di lingkupan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam bisa selalu ikut menyimak dan menyukseskan acara ini. Nah saya juga bingung nih Mbak, dengan ruang lingkup Bromin itu sendiri itu bagaimana sih? Jadi ruang lingkup Bromin itu sendiri kita tujukan itu kepada seluruh mahasiswa Tadris IPA. Nah itu khususnya jikalau misal dari mahasiswa lain ingin mengikuti juga bisa, walaupun mereka lintas jurusan dengan kita. Nah kan belum ada tuh dari beberapa jurusan yang mempelajari tentang keIPA-an. Kan katanya IPA itu perlu dalam kehidupan, iya nggak? Iya benar. Maka dari itu, buat jurusan-jurusan lain yang ingin mengikuti Bromin ini juga bisa kok. Saya sangat mengapresiasi kepada seluruh mahasiswa di lingkup FTIK, apalagi di IAIN Salatiga bisa mengikuti acara ini. Wah menarik sekali nih, bagi teman-teman yang lintas jurusan juga bisa loh mengikuti Bromin ya. Iya bisa dong. Sebelumnya saya tuh sangat antusias banget nih Mbak acara ini, karena tuh ini tuh kan bukan sekedar hanya acara kecil-kecil, ini adalah acara besar di lingkup IPA. Karena apa? Di sini juga kita kan belum tahu, karena pandemi kita belum tahu kakak tingkat kita seperti apa, adik tingkat kita seperti apa. Nanti kita berharap dalam acara ini kita dapat lebih bisa bersosialisasi dan mengenal seluruh angkatan-angkatan mahasiswa Tadris IPA di lingkupan prodi Tadris IPA ini. Nah terutama dosen-dosen juga bisa nggak sih untuk kenalan gitu sama mahasiswanya supaya bisa lebih akrab. Jadi kan mahasiswa untuk angkatan saat ini pasti kan belum pernah mengenal dosen juga untuk tatap muka. Nah gitu gimana caranya untuk bisa lebih mengerti lagi gitu loh Mbak? Oh berarti di lingkup di Tadris IPA ya? Bisa dong. Itu nanti itu ada sesi di mana itu tuh adalah perkenalan dari pengurus sendiri dan dari dosen-dosen di lingkup prodi tentunya. Kan kita di lingkup prodi Tadris IPA nih. Jadi nanti misal ada beberapa mahasiswa, khususnya mahasiswa baru yang belum mengenal dosennya, belum mengenal sama kita belum mengenal sama mahasiswa lain, kita bisa adakan di acara Bromin ini. Nah untuk tujuannya sendiri itu gimana sih? Jadi tujuan dari Bromin ini sendiri yaitu salah satunya sebagai forum diskusi, sebagai forum sarasehan seluruh mahasiswa Tadris IPA. Nah, yang tujuannya lain itu diadakan sebagai untuk menginformasikan jikalau nanti di lingkup prodi itu ada pengumuman, di lingkup di HMPS sendiri ada event dan ada kegiatan, ada pengumuman yang penting seperti halnya SASI, saat aspirasi mahasiswa, bisa kita umumkan di Bromin ini. Jadi maka dari itu untuk teman-teman bisa mengikuti dan menyukseskan dan bisa menyimak acara ini sampai tuntas, sampai akhir periode dong tentunya. Jadi saya harapkan kepada seluruh mahasiswa itu bisa menyukseskan acara ini. Nah untuk saksi sendiri pasti mahasiswa juga pada bingung kan Mbak mengenai saksi. Apakah dari Bromin itu sendiri bisa mengangkat saksi untuk menyerap kayak keluh kesahnya mahasiswa, apakah bisa kayak berkontribusi seperti itu? Wah, sangat bisa sekali teman-teman. Nah,
kita sebagai mahasiswa juga kita kan mesti dong mempunyai keluh kesah. Nah, keluh kesah entah itu sama MPS, entah itu sama prodi, entah itu sama fakultas sebagai institut, bisa banget. Nah, di MPS itu sendiri nanti kita tuh ada sebuah acara dan event namanya SASI atau Serat Aspirasi Mahasiswa Tadris IPA. Nah, SASI itu kita laksanakan pada triwulan pertama dan 6 bulan pertama, yaitu tepatnya pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester, begitu. Jadi nanti di sasi itu, di sasi pertama nanti kita akan laksanakan setelah ujian tengah semester, dan untuk sasi kedua itu kita laksanakan setelah UAS. Jadi nanti di UAS itu nanti kita akan adakan dialog terbuka gitu. Jadi acaranya sangat menarik sekali teman-teman. Iya Mbak, acaranya sangat menarik sekali. Maka dari itu teman-teman mahasiswa harus bisa berkontribusi dan menyukseskan acara ini dong tentunya. Ingat ya teman-teman, kita harus berkontribusi seperti itu. Seperti kita itu kalau ada acara bromin, semangat dong tetap ikut. Oke, terus saya juga kemarin ada beberapa mahasiswa, terus ada yang mahasiswa yang tanya begini Mbak, kalau semisal kita itu mau daftar jadi moderator bisa apa enggak? Nah, itu juga penasaran banget. Bisa banget dong. Jadi untuk mahasiswa Tadris IPA yang ingin nih, yang pengen mereka atau kalian mempunyai bakat menjadi moderator, kami sangat membuka lebar pintu untuk kalian bisa mendaftar jadi moderator. Nah, saya penasaran banget nih Mbak, gimana sih caranya untuk menjadi moderator? Oke, caranya untuk jadi moderator dalam acara bromin ini gampang sekali teman-teman. Kalian tinggal ikuti dan tunggu informasi lebih lanjut dari HMPS. Jadi setiap bulan itu kan bromin akan diadakan selama 1 kali. Nah, entah itu nanti di akhir, awal ataupun tengah bulan itu bromin akan dilaksanakan. Nah, untuk moderator sendiri itu nanti kita ambil dari seluruh mahasiswa yang emang mereka minat dan mau menjadi moderator seperti itu. Nah, yang pastinya dapat sertifikat nggak nih Mbak? Ya iya dong, masa enggak? Penting banget soalnya sertifikat itu. Oke, tenang saja buat mahasiswa-mahasiswa, tenang saja, ada ribetnya ketika kalian mau usaha gitu. Kalau untuk teman-teman sendiri ini, untuk para anggotanya itu dapat sertifikat nggak sih? Ada sertifikat dong, masih masa enggak? Makanya teman-teman rajin-rajin ya ikut. Sebelumnya gimana nih kabar Mbak Novi? Dari tadi kita berbincang-bincang belum menanyakan kabarnya. Alhamdulillah pusing banget Mbak mikirin tuh. Offline di kampus itu pasti akan pusing sekali. Jadi nanti di sini akan ada sebuah sesi, ada sebuah bromin selanjutnya itu akan membahas tentang itu. Nah, pasti bermanfaat banget nih untuk adik-adik tingkat. Lalu Mbak, manfaat bromin itu seperti apa ya? Tadi tujuannya kan udah dipaparkan seperti itu. Terus manfaatnya untuk kita itu seperti apa? Gitu? Manfaat dari bromin terutama yaitu kita dapat lebih mengenal tentang prodi, teman-teman HMPS, mengenal segala hal yang ada di lingkungan prodi sendiri. Masa kita prodi nggak tahu prodi kita? Bener banget. Masa nggak kenal sama kating juga toh? Bener banget. Karena saya itu mempercayai loh keberhasilan kita itu tergantung kating juga. Ketika kita banyak relasi, kita juga akan banyak informasi seperti itu. Bener banget Mbak itu. Lalu untuk mahasiswa Tadris IPA sendiri, bagaimana sih outputnya setelah mengikuti kegiatan bromin ini? Output untuk mahasiswa Tadris IPA diharapkan ya, saya mengharapkan untuk bisa menyukseskan acara ini biar nanti kan percuma dulu kita membuat acara tapi mereka nggak bisa mempartisipasi, karena kita ketahui bahwa HMPS itu sendiri kan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, karena kita di lingkupan prodi Tadris IPA jadinya Himpunan Mahasiswa Program Studi Gratis Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, untuk itu jadi HMPS itu kita semua, jadi semua mahasiswa di Tadris IPA itu HMPS semua. Namun yang membedakan hanyalah nanti kita itu pengurusnya dan kalian mahasiswa semuanya anggotanya. Jadi buat apa kita melaksanakan kegiatan jika kalian tidak bisa ikut pasif dalam kegiatan tersebut? Bener banget, kalian itu kontribusi kalian itu sangat dibutuhkan untuk kegiatan bromin ini juga loh ya. Benar sekali. Jadi saya berharap, pokoknya saya mengharuskan seluruh mahasiswa Tadris IPA bisa mengikut dan ikut menyukseskan acara bromin atau entah itu acara apapun yang kita adakan seperti itu. Kami di sini juga mengusahakan semua kegiatan yang kita laksanakan itu bisa diikut sertakan semua mahasiswa seperti itu.
Nah, saya yakin nih teman-teman udah ada gambaran kan mengenai bromin itu sendiri, udah sedikit kenal kan? Tadinya nggak kenal, nggak sayang, sekarang udah taruh, masa nggak sayang juga sih? Bener banget. Jadi bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan atau di benaknya masih kayak robot bromin itu apa seperti itu, bisa banget kasih pertanyaan di kolom komentar di bawah ini ya. Ada kata komentar. Sebelumnya nih saya mau tanya sama Mbak Novi, ini semester berapa? Semester 4. Semester 4, mantap. Berarti semester yang lagi satu-satunya dong. Banget, banyak rebahan. Aduh, bermanfaat banget. banget Mbak. Allah. Jadi dari Mbak Novi ini sendiri, bagaimana caranya kamu ini loh menyesuaikan diri kamu kepada kegiatan perkuliahan offline seperti ini? Kalau saya tuh jujur banget, kalau kuliah itu kan nggak ada kegiatan apa-apa ya Mbak. Terus kuliahnya juga bisa sambil rebahan. Jadi kalau nggak ada kegiatan apa-apa seperti kayak bromin juga ini, saya juga kayak terus-terusan rebahan, nggak bermanfaat banget gitu loh. Oh gitu. Berarti ini juga buat bisa pembelajaran untuk kita semua dong, bahwa kita harus lebih produktif dalam mengatur waktu walaupun ini perkuliahan daring. Misal tidak hanya di rumah itu ibaratnya itu menghabiskan nasi kan, tapi kita di rumah harus bisa lebih produktif dong. Salah satunya yaitu mengikuti acara bromin ini. Terus mau tanya juga dong Mbak, gimana sih tips untuk kita itu bisa produktif banget gitu loh, nggak cuma rebahan nugas, rebahan tip lagi, terus drakor gak jelas juga itu loh Mbak. Itu capek banget loh, itu capek banget ketika mereka itu tidak ada kegiatan, pasti itu hanya rebahan dan nonton drakor. Itu capek banget. Jadi kalau saya pribadi itu untuk lebih mengefisienkan waktu di dalam ini, saya membuat kegiatan. Jadi untuk kegiatan saya sendiri itu saya usahakan saya itu tidak hanya jam saja. Kan saya sekarang lagi posisi kos nih, jadi di kos tuh saya usahakan saya tuh jangan sampai saya tuh ada satu hari itu yang saya tidak melakukan kegiatan, misal kegiatan di luar, entah itu nanti kita rapat-rapat, entah itu apa, saya usahakan seperti itu. Jadi saya tuh menargetkan diri saya itu dalam 1 bulan tuh saya harus bisa mengatakan 1 buku. Itu aku berwacana sih sebenarnya. Jadi laksana nggak Mbak? Ya kalau untuk akhir-akhir ini sih udah sedikit-sedikit. Jadi untuk mahasiswa tesis IPA itu jangan kita hanya terpaku pada tidur-tiduran, kita hanya pusing mikir rumus dan lain-lain, pelajaran dan lain-lain. Kalian juga bisa mengoptimalkan waktu kalian untuk kegiatan yang lain. Salah satunya juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Nah teman-teman ini ada yang kakak tanya nggak sih? Ada yang belum Mbak yang tanya? Ada request pertanyaan nih dari teman-teman. Terus ini dari .co.id Sarina DF _ usul Kak membahas topik hangat di ranah prodi IPA Kak. Umum sekali. Ini Mbak Sarina Devitri ya, itu adalah demisioner ketua Pesta 2020. Siap Mbak, kita tunggu kehadiran Anda menjadi moderator pada acara tersebut dong, pastinya sanggup dong. Ini acaranya sangat efisien banget nih. Usul dari Mbak Sarina yaitu usul Kak membahas topik hangat di ranah prodi IPA. Pasti usul sekali dong. Saya tunggu kehadiran Mbak Ina dan Dina Devitri mendaftar sebagai moderator pada acara tersebut dong tentunya. Jadi buat teman-teman mahasiswa, saya katakan lagi, untuk teman-teman mahasiswa yang ingin dan mereka mau menjadi moderator dalam acara bromin, itu bisa banget mendaftar. Jadi nanti kita akan share pamflet sama link pendaftaran, silahkan Anda bisa mendaftar. Karena bromin ini kita laksanakan 1 bulan sekali. Nah, aku juga masih penasaran banget Mbak, untuk tema-tema yang diusung bromin sendiri itu seperti apa sih nantinya? Tema-tema yang diusung oleh bromin itu sendiri tentunya adalah tema-tema yang menarik dong, yang bisa diikuti dan bisa kalian dapatkan manfaat. Nah itu nanti tema yang bersinambung di IPA atau entah dan lainnya. Tapi karena ini bromin kita ini adakan di lingkup IPA, jadi nanti untuk temanya tetap dalam lingkup keIPA-an. Nah, luar biasa sekali ya. Untuk teman-teman yang lebih ingin
mendalami keipaan lagi. Wah, wajib banget tuh ikut Bromin. Bener mbak, wajib banget ikut Bromin ini karena Bromin itu asik loh. Nggak cuma hanya bicara-bicara seperti ini, tapi ada sesuatu chemistry yang bisa kita dapatkan dari lawan bicara kita, dan kita bisa dapatkan ilmu dari lawan bicara kita. Bener banget. Terus Mbak, ini teman-teman ada yang bertanya lagi nggak ya? Kalau nggak ada, saya aja deh yang tanya. Tanya nih Mbak, tanya apa ya? Tanya untuk mahasiswa IPA sendiri, bagaimana untuk kita gimana ya, bisa penelitian-penelitian itu ada nggak sih di Bromin? Tentu ada dong di Bromin. Jadi nanti di IPA itu kan kemana teman-teman sudah pada ngisi nih tentang bakat dan minat. Jadi nanti di IPA itu sendiri ada. Karena kita IPA, nanti kita usahakan itu di bagian penelitian kita lebih bisa berkembang. Nanti nantikan dan tunggu informasi selanjutnya. Jadi nanti itu ada pengumuman dari kemarin teman-teman yang sudah mengisi bakat minat, nanti kita umumkan pada hari ini paling cepat. Kita usahakan seperti itu. Aduh, luar biasa banget nih Bromin ini. Mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Sebelumnya buat teman-teman saya tekankan lagi, saya ingatkan lagi bahwa HMPS itu bukan kita, tapi HMPS itu kita semua di semua mahasiswa di lingkungan, di lingkup prodi Tadris IPA itu HMPS semua. Namun yang membedakan hanyalah kita pengurusnya dan kalian semua adalah anggotanya. Kan nggak lucu nih kita mengadakan kegiatan namun kalian tidak mengikuti. Jadi ketika kita mengadakan kegiatan, saya harapkan kepada seluruh mahasiswa Tadris IPA bisa menyukseskan dan mengikuti kegiatan tersebut, entah itu Bromin, entah itu sasi atau apapun, kalian harus wajib mengikuti acara tersebut. Dengar-dengar nih kita mau ngadain akreditasi nih, jadi untuk itu keaktifan mahasiswa dan prestasi mahasiswa di lingkup prodi Tadris IPA itu sangat dibutuhkan dalam akreditasi tersebut. Nah, berarti kontribusi mahasiswa ini penting banget ya untuk menyukseskan akreditasi kita juga ya Kak ya? Iya, penting banget. Tidak hanya jadi mahasiswa kupu-kupu nih. Tahu kan mahasiswa kupu-kupu? Iya, bener banget. Mahasiswa kupu-kupu itu hanya mahasiswa ya, kuliah, pulang ke kos atau ke pondok, ke rumah, kuliah, itu terus. Jadi kita usahakan jangan hanya jadi mahasiswa kupu-kupu. Kita harus menjadi mahasiswa yang akademis dong. Tidak hanya kita akademiknya aja yang jalan, tapi non akademiknya juga harus jalan. Bagaimana caranya? Ya dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita adakan seperti itu. Bener banget Mbak, dulu pas semester 1 saya juga itu mahasiswa kupu-kupu banget. Kalau udah kuliah, pulang ke kos tidur. Nah itu rasanya kayak nggak bermanfaat banget, faedah. Salah satu ciri-ciri kita kan anak muda zaman sekarang kan itu termasuk ke dalam salah satu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara tidur itu nggak jadi cerdas Mbak. Bermimpi kan jadi kenyataannya kapan gitu, mimpi-mimpi doang. Mimpi hanya sekedar mimpi kalau kita tidak ada usaha dong. Bener banget. Sebelumnya nih, satu belum tanya sih sama Mbak Novi. Mbak Novi ini rumahnya mana? Wah, rumah saya jauh banget. Jauh nih Perbatasan teman-teman. sama Jawa Timur. Mungkin jadi teman-teman yang mau mampir ke rumah Mbak Novi, mau mampir ke rumah saya bisa banget. Saya membuka pintu lebar-lebar. Nah, kalian merasa bisa hadir di rumah bisa saya. banget tuh sharing sama Mbak Aida. Oke, kita bisa mengadakan apa? Ngopi bareng, kita ngadakan diskusi bareng, bisa banget. Tidak hanya dengan saya, namun dengan seluruh pengurus, dengan seluruh mahasiswa di lingkup Tadris IPA. Saya sangat menunggu-nunggu momen tersebut karena sekarang tuh kita kan jarang nih ketemu, mungkin kita hanya ketemu aja, nyapa, hai Mbak, gimana kabarnya doang. Kalau enggak kita hanya menjadi penonton story. Iya, seperti itu. Walaupun kita juga sedikit tahu tentang aktivitas teman-teman lewat Insta story, entah itu Instagram, entah itu IG, atau itu WhatsApp, itu kan hanya melihat secara sekilas. Jadi saya itu mengharapkan, saya itu sangat menunggu-nunggu momen yaitu kita bisa kuliah offline. Jadi kita bisa melaksanakan diskusi dan lain-lain itu kita bisa secara tatap muka. Kangen banget loh Mbak sama offline yang dulunya kayak ke kantin bareng teman-teman, sekarang nggak ada kayak gitu. Iya, sekarang bisa seperti inilah karena juga kita kan masih dalam keadaan daring nih. Jadi kita harus lebih
walaupun sekarang COVID itu sudah tidak seperti kemarin-kemarin, tapi kan kita tetap harus waspada seperti itu. Terus dari HMPS itu sendiri agenda terdekatnya apa nih? Pasti mungkin teman-teman ingin tahu tuh pekerjaan HMPS itu seperti apa gitu loh Mbak. Oke, jadi agenda terdekat dari HMPS itu tersendiri, dari kami pengurus HMPS itu nanti ada sasi pertama yang akan kita laksanakan setelah ujian tengah semester. Jadi nanti di acara tersebut kalian harus wajib mengisi. Masa kalian jadi mahasiswa, kalian sudah kuliah daring secara beberapa bulan, di semester ini masa kalian tidak ada keluh kesah? Pastinya ada dong. Jadi untuk agenda terdekat dari pengurus HMPS Teknik IPA ini yaitu ada sasi pertama, yaitu surat aspirasi mahasiswa Teknik IPA. Seperti itu. Yang pastinya teman-teman juga harus berkontribusi banget ya Mbak untuk acara sasi ini. Pasti kan teman-teman pusing kan ya sama kesannya sendiri di Teknik IPA itu sendiri kan ya Mbak ya. Iya betul banget, karena bagaimana kita bisa mengoptimalkan kinerja prodi dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan kinerja kita sendiri sebagai HMPS dan dosen sebagai pengajar, yaitu dengan cara sasi ini itu adalah salah satu gitu loh. Kita bisa mengintrospeksi diri gitu. Ketika nanti ada keluh kesah dari mahasiswa, kita bisa mencoba untuk memperbaikinya seperti itu. Maka dari itu untuk mahasiswa di lingkup Teknik IPA silahkan besok ketika ada acara sasi dan lain-lain, kalian harus dan wajib mengikuti acara tersebut. Karena kan outputnya juga untuk diri kita sendiri ya Mbak ya. Iya benar sekali. Mungkin dari mahasiswa ada pertanyaan lagi? Ih kok krik-krik banget ya ini acaranya, nggak ada yang tanya, padahal itu ini luar biasa banget untuk membedah lebih dalam lagi mengenai bromin. Iya dong, harusnya itu karena ini adalah sesi pertama, jadi kalian tuh masih bertanya-tanya nih, sebenarnya bromin itu apa? Kenapa harus diadain bromin? Saya tuh menunggu pertanyaan-pertanyaan yang hebat-hebat dari kalian semua mahasiswa Teknik IPA. Nah Mbak, HMPS kan ada sosial medianya ya, kita tuh bisa sih nggak sih follow apa gitu HMPS itu, IG-nya apa, ada Facebooknya nggak sih, terus YouTube-nya apa, bisa banget nih Mbak dijelaskan. Oke teman-teman, jadi untuk mahasiswa Teknik IPA tenang saja, ketika kalian tidak bisa mengikuti acara bromin itu, kita akan mengupload dan kita akan menge-share ke berbagai sosial media yang kami punya, yaitu jangan lupa di follow loh. Itu ada Facebook, itu atas nama HMPS IPA IAIN Salatiga, Instagram yaitu HMPS _IPA Salatiga, dan YouTube dan Twitter itu HMPS Teknik IPA IAIN Salatiga. Jadi masa sih kalian nggak punya sosial media? Saya tuh nggak percaya loh kalau kalian tidak punya sosial media. Jadi kalau kalian punya sosial media, mari manfaatkan sosial media kalian dengan lebih aktif dan lebih bermanfaat. Bisa salah satu yang nge-follow dari sosial media HMPS itu sendiri. Kalau menurut aku itu wajib banget sih Mbak untuk memfollow akun-akun dari HMPS, soalnya kan kita juga butuh informasi ya mengenai kayak IPA itu ada apa gitu loh, terus ada event apa, itu kan kita dapat juga dari akun sosial medianya HMPS Mbak. Iya banget, betul banget. Jadi di HMPS, di akun-akun media sosial HMPS itu kita tidak hanya menginformasikan yang dari HMPS, tapi kita menginformasikan dari prodi juga dong tentunya. Jadi sangat luar biasa banget acara ini. Jadi silahkan saya tekankan lagi untuk seluruh mahasiswa di lingkup Teknik Ilmu Pengetahuan Alam, kalian harus dan wajib mengikuti seluruh kegiatan yang akan kita adakan. Seperti itu. Nah Mbak, saya dengar-dengar juga ini untuk adik kelas ini ada makrab, bener nggak sih Mbak? Tunggu dong ya. Ini surprise buat teman-teman, buat dede-dede emes dari maba itu angkatan 2020 itu ada surprise lah. Untuk ini bromin sendiri itu untuk itu Mbak, apakah ada kayak hadiah-hadiahnya? Terus mungkin dari teman-teman tertarik banget kalau ada hadiah dari bromin, ada nggak sih? Ada dong tentunya, ada dong. Jadi maka dari itu kalian harus wajib mengikuti acara ini kalau mau kalian dapat reward dari kita. Seperti itu. Ada cluenya nggak nih Mbak untuk hadiahnya? Ya, ada deh. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Kalau tidak, mungkin dari saya itu saya cukupkan. Nanti kalau kalian masih ada pertanyaan dan lain-lain, silahkan kalian bisa nginbox, kalian bisa WA, kalian bisa
bisa nge-DM akun Instagram kita dan semuanya. Bener banget, tadi kan udah dicatat kan nomor telepon yang orang yang sangat penting gitu. Waduh. Untuk tanya-tanya info lebih lanjut bisa banget lo langsung PC Mbak Aida. Fast respon nggak Mbak? Fast respon dong buat kalian seluruh mahasiswa Tatus IPA yang terjeda harus fast respon. Jadi untuk kalian yang ingin dan masih ketinggalan acara ini, nanti kalian bisa DM di akun Instagram kami, yaitu Facebook adalah HMPS IPA IAIN Salatiga, dan Instagram itu HMPS_IAIN Salatiga, seperti itu. Jadi kita tunggu DM-an dan himbauan kalian. Kalau WA bisa nanti ke nomor saya atau nomor dari sekretaris saya di HMPS IPA, seperti itu kan, kita tunggu. Baik Mbak, ini dari teman-teman kok nggak ada yang bertanya ya? Terus ini gimana ini? Isi apa ya? Mungkin kalau dari saya pribadi saya cukupkan. Tadi sudah saya katakan, ketika nanti ada yang belum jelas silahkan kalian bisa menanyakan, bisa DM atau bisa inbox, bisa WA ke saya juga. Ketika kalian nanti ada pertanyaan yang belum jelas seperti itu. Ya udah, kita udah kenal kan ya Bromin, dari tadi dipaparkan sama narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Bromin itu apa udah dijelaskan, latar belakangnya seperti apa sudah juga udah, terus tujuan manfaat juga udah dijelaskan semua. Lalu apalagi ya, kira-kira teman-teman pasti udah paham, soalnya nggak ada yang tanya. Iya dong, mahasiswa Tatus IPA itu tidak harus dijelaskan sekali. Oh iya, udah cerdas. Sekali, dua kali nggak usah dijelaskan, tapi sekali sudah paham. Bener banget. Jadi buat seluruh mahasiswa semangat untuk melakukan perkuliahan daring ini. Tetap jaga kesehatan, berdoa, jaga mood, dan jaga perasaan. Nah, untuk kesan-pesan Mbak Aida sendiri, kasih dong sama teman-teman biar tambah semangat. Waduh, kesan-kesan buat saya, kesan saya mengikuti Bromin saat ini, saya jadi lawan bicara sama moderator saya terhebat ini sangat benar-benar mengasihkan. Waduh, sangat luar biasa. Acara ini sangat luar biasa karena acara ini sebagai kita dapat berkomunikasi lebih luas dan berkomunikasi lebih enak kepada seluruh mahasiswa Tatus IPA. Jadi saya akan tunggu kehadiran kalian, saya akan tunggu kontribusi kalian di acara-acara Bromin atau acara-acara lainnya dong. Pesan saya kepada seluruh mahasiswa, semangat kuliah, jangan sampai kendor, jaga mood, jaga perasaan, tetap berdoa, Allah berkahi, seperti itu. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari mengenalkan Bromin lebih dekat seperti itu. Yang pertama itu, latar belakang Bromin itu sendiri diadakan untuk mahasiswa Tatus IPA sebagai wadah untuk apresiasi diri atau untuk mengembangkan apa yang ingin yang dimiliki ya Mbak, seperti itu. Lalu untuk tujuannya sendiri lebih dekat dengan bisa cutting-cutting, lalu bisa menambah ilmu serta relasi. Kemudian untuk manfaatnya itu sendiri atau outputnya itu kita bisa memiliki ilmu yang lebih lagi. Dan untuk teman-teman yang bisa diajak ngopi sama Mbak Aida, silahkan ikut Bromin juga, dan bisa banget tuh cek Mbak Aida, Mbak ngopi. Nanti kita bahas tentang keipaan, saya siap. Iya, seperti itu. Lalu kita akhiri ya acara pada Bromin pertama ini. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah teman-teman, rangkaian telah kita laksanakan. Marilah kita tetap semangat untuk menjalankan kuliah, serta jangan lupa selalu mengikuti acara-acara Bromin di setiap partna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju bersama Tatus IPA.